Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. 4. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kemerdekaan yang kita peroleh harus kita syukuri. Berkat kemerdekaan ini, negara kita dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak tahu tidak? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahu kenapa? Mari kita bahas bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, salah satunya adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, seluruh rakyat Indonesia dan para pejuang kemerdekaan Indonesia menolak dengan tegas tentang ultimatum yang telah Mayor Jenderal keluarkan. Karena ultimatum yang dikeluarkan tersebut dianggapnya sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap Badan Perjuangan yang telah dibentuk dengan alasan pada waktu itu bahwa Republik Indonesia telah berdiri. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran dahsyat yang terjadi di Surabaya. Pertempuran hebat antara pejuang Indonesia melawan tentara Inggris
telah membangkitkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Ribuan korban yang meninggal dari kalangan pejuang sekitar 6.000 sampai 16.000 dan rakyat sipil yang mengungsi dari Surabaya sekitar 200.000 orang. Karena banyak sekali pejuang dan rakyat sipil menjadi korban pada pertempuran yang terjadi, tanggal 10 November 1945 di Surabaya diperingati atau dikenang sebagai Hari Pahlawan. Baik anak-anak, dari teks yang kita baca bersama tadi, kita bisa mendapatkan informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam belajar, kalian bisa membuat peta konsep atau peta pikiran dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tersedia di dalam teks. Seperti contoh, pertempuran Surabaya. Apa yang terjadi? Pertempuran di Surabaya terjadi antara Indonesia dan Inggris. Untuk selanjutnya, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Tapi, pastikan kalimat yang kalian tulis merupakan kalimat efektif. Nah, apakah kalian tahu kalimat efektif? Ya, betul. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri atau beradaptasi. Pernahkah kalian mengamati hewan-hewan di sekeliling kalian? Ya, pasti pernah. Pasti kalian akan menemukan bentuk dan ciri-ciri hewan yang bermacam-macam. Bisa dari kakinya, badannya, bulunya, bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa? Ya, betul, ada ayam. Lalu, bebek, ikan, dan cicak. Nah, apakah kalian tahu adaptasi itu apa? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di lingkungannya. Sedangkan habitat hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti struktur alam, ancaman, dan sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat, agar hewan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas teks berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air.
Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Baik anak-anak, bebek adalah salah satu contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu di air. Dan banyak sekali, ada puluhan, ratusan, dan ribuan hewan dengan karakteristik dan bentuknya masing-masing yang sesuai dengan tempat hidup dan habitatnya. Sekarang, tugas kalian adalah amatilah 3 hewan yang ada di sekitarmu. Lalu, tulislah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Nah, kalian bisa mengerjakannya pada kolom di bawah ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran hari ini, yaitu tentang bagaimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dan tentang hewan yang mempertahankan dirinya dengan cara adaptasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.